Selamat bertemu kembali dalam perkuliahan akuntansi sektor publik. Tapi kali ini yaitu membahas tentang sistem akuntansi pemerintahan daerah, yaitu penata usahaan pengeluaran. Nah, topik ini kita adopsi dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 900/316/BAKD ya. Itu boleh di-download atau dibeli bukunya. Nah, di sana tertuang jelas bagaimana sistem secara lengkap sistem penerimaan maupun pengeluaran di pemerintahan daerah ya. Jadi kalau kita lihat sistemnya itu dimulai dari disahkannya dulu, yaitu anggaran daerah ya. Di sini PPKD memberitahukan kepada semua kepala SKPD melalui surat pemberitahuan ya, untuk menyusun DPA SKPD terhitung paling lambat 3 hari setelah APBD ditetapkan. Jadi setelah APBD ditetapkan, maka PPKD memberitahukan kepada semua kepala SKPD. Minggu lalu kita sudah bahas apa itu SKPD ya, misalnya Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan, itu adalah SKPD. Nah, kepala SKPD yaitu kepala dinasnya. Nah, mereka ini akan menyusun yang namanya rancangan DPA SKPD. Nah, kemudian berdasarkan DPA SKPD, kepala SKPD akan menyusun yang namanya anggaran kas SKPD, kemudian bersamaan DPA SKPD ini akan diserahkan kepada PPKD ya. Jadi setelah APBD disahkan, kemudian PPKD mengumumkan kepada semua kepala SKPD supaya menyerahkan yang namanya rancangan DPA, draft pengguna anggaran setiap SKPD. Kemudian masing-masing SKPD membuat rancangannya ya, termasuk menyusun anggaran kas SKPD. Lalu PPKD akan mengotorisasi rancangan DPA SKPD dan anggaran kas yang diterima dari setiap SKPD, lalu diserahkan kepada tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD untuk dirumuskan kembali ya. Nah, kemudian kita lihat untuk selanjutnya, PPKD akan menyusun rancangan anggaran kas SKPD menjadi anggaran kas pemerintah daerah. Jadi berdasarkan setiap anggaran setiap dinas-dinas atau yang kita katakan di sini adalah SKPD dikombin atau dikumpulkan oleh PPKD, disusun menjadi anggaran kas pemerintah daerah, di mana dokumen inilah menjadi dokumen sumber dalam pembuatan SPD atau surat penyediaan dana ya. Jadi yang pertama tadi adalah disahkan dulu APBD, anggaran pendapatan dan belanja daerah, kemudian anggaran kas setiap SKPD ya, kemudian anggaran kas semua SKPD ini disusun menjadi anggaran kas daerah. Nah, oleh PPKD anggaran kas daerah inilah menjadi dokumen sumber dalam membuat SPD atau surat penyediaan dana. Nah, SPD ini ada 4 kategori, apakah itu SPD UP, TU, GU, dan LS. Nanti akan kita lihat ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari pengeluaran kas dari APBD dilakukan harus berdasarkan SPD, di mana SPD ini tadi harus sesuai dengan anggaran kas SKPD, sesuai dengan DPA SKPD, dan tentunya DPA SKPD dan anggaran kas harus sesuai dengan APBD. Jadi kesimpulannya semua pengeluaran kas harus sesuai dengan APBD. Nah, jadi kalau kita lihat dalam sistem siapa-siapa saja yang terlibat atau pihak-pihak atau bagian mana saja yang terlibat di dalam pengeluaran kas, yang pertama itu adalah kuasa BUD. Nah, tugasnya apa? Ya, yaitu menganalisis DPA SKPD yang diterima dari setiap dinas-dinas atau SKPD ya. Kemudian ya, menyiapkan draft SPD ya, menyediakan draft yang akan disetujui
draftnya, lalu setelah disahkan tentunya nanti akan didistribusikan kembali ke pengguna anggaran. Nah, dalam hal ini PPKD fungsinya adalah meneliti draft SPD dan melakukan otorisasi, ya, menyetujui yang tertuang di dalam SPD. Pengguna anggaran ini adalah memberikan keterangan yang diperlukan BUD apabila misalnya rincian yang ada di SPD itu ya perlu dikonfirmasi, maka pengguna anggaran boleh memberikan penjelasan dan keterangan kepada BUD dan kemudian mengasihkan SPD yang diterima. Nah, itu ya fungsi-fungsi dari semua pihak yang terlibat di dalam penyiapan SPD. Nah, seperti yang saya katakan tadi, SPD itu ada 4 ya. Ada namanya SPD UP, SPD UP, GU, TU, dan LS. Apa itu SPD UP? Yaitu uang persediaan. Nah, ini uang persediaan ya, dan ini biasanya sekali dalam setahun. Nah, ganti uang persediaan adalah mengganti apabila misalnya uang persediaan tidak cukup, maka bisa diajukan ya pengajuan kepada BUD yaitu SPD GU. Kemudian tambah uang itu adalah tambah uang kalau misalnya uang persediaan yang diberikan itu terlalu kecil, misalnya di awal tahun diajukan UP misalnya 10 juta. Ternyata dengan kondisi pengeluaran atau situasi di SKPD maka itu tidak cukup, ingin ditambah menjadi 15 juta, maka untuk menaikkan UP itu harus diajukan yang namanya SPD TU. Nah, kemudian untuk LS itu adalah pengeluaran yang langsung dibayar oleh PPKD ke pihak ketiga. Nah, misalnya langsung ke vendor membelanjakan misalnya kepentingan SKPD, maka pembayaran itu langsung oleh PPKD atau BUD ke pihak ketiga, dalam hal ini contohnya ke vendor, tanpa melalui kas di SKPD. Nah, itu contoh mekanisme langsung. Nah, proses pengeluarannya setelah kita terbitkan yang namanya SPD sesuai dengan jenisnya, maka dikeluarkan yang namanya adalah SPP, surat permintaan pembayaran ya. Surat permintaan pembayaran kepada pengguna anggaran melalui PPK SKPD. Ya, dan 4 SPP yang dikeluarkan sesuai dengan jenis SPD yang diajukan ya. Kalau misalnya yang diajukan SPD UP, maka untuk SPP-nya yang dikeluarkan adalah SPP UP. Jadi sesuai dengan jenisnya, apakah SPP UP, GU, TU, dan LS. Nah, pengajuan SPP tersebut harus dilampiri dengan daftar rincian rencana penggunaan sampai dengan jenis belanja. Jadi, apa yang diajukan, apakah misalnya baju seragam, nah seragam apa, warnanya apa, kemudian berapa pasang gitu. Jadi itu harus dijelaskan secara rinci di SPP. Nah, apabila SPP lengkap dan sah, maka pengguna anggaran akan yang menerbitkan yang namanya dokumen SPM atau surat perintah membayar. Ya, jadi belum cair uang, masih dokumen SPM. Nah, SPM ini akan diterbitkan dan diajukan kepada kuasa BUD untuk menerbitkan SP2D atau yang disebut dengan surat perintah pencairan dana yang digunakan untuk mencairkan dana. Nah, jadi SPM ini diajukan lagi ke BUD, minta otorisasi persetujuan, dan lalu akan diterbitkan yang namanya dokumen SP2D. Kemudian SP2D akan diserahkan dan akan diserahkan ke bank untuk menerbitkan yang namanya nota debit. Nota debit ini akan kita gunakan sebagai dasar mencatat ke dalam transaksi atau ke dalam jurnal ya. Nah, jadi seperti itu
mekanisme pengeluaran uang di pemerintahan daerah yang sangat birokratis ya. Memang sifat daripada organisasi sektor pemerintahan itu adalah sangat birokratis ya. Jadi ada dokumen-dokumen yang melibatkan beberapa fungsi yang ada di pemerintahan daerah, yaitu tadi ada kuasa BUD, ada PPKD, ada pengguna anggaran ya. Jadi itulah secara ringkas bagaimana sistem pengeluaran kas di daerah sampai kas bisa dicairkan ya. Jadi boleh saya singkatkan. Yang pertama tadi adalah APBD. Dari APBD akan disusun anggaran kas SKPD, masing-masing SKPD. Dari anggaran kas ini SKPD akan disusun anggaran kas pemerintah daerah, di mana anggaran kas pemerintah daerah ini akan digunakan oleh BUD sebagai dokumen dalam sumber dalam penerbitan SPD atau surat penyediaan dana yang dikategorikan 4 jenis, yaitu SPDUP, uang persediaan, TU, tambahan uang, GU, ganti uang, LS langsung. Dari SPD akan diterbitkan yang namanya SPP, surat perintah surat permintaan perbayaran ya, surat permintaan pembayaran sesuai juga dengan jenisnya UP, TU, GU, dan LS. Selanjutnya akan diajukan SPM, surat perintah membayar sesuai jenisnya, dan mengajukan SP2D ke BUD. Dan SP2D itu adalah surat perintah pencairan yang disetujui dan bisa ditukarkan ke bank pemerintah, ke bank di mana dana pemerintah disimpan oleh bank akan dikeluarkan yang namanya nota debit. Nota debit ini akan digunakan sebagai dokumen untuk mencatat ya ke dalam jurnal. Nah, cukup sekian topik kita. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan.